warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya baca pantun dulu ya. Ya, tolong sedekahnya bilang cakep. Ke pasar Turi membeli baju, menjual emas dekat Surabaya. Madrasah kini semakin maju karena pengawas semakin berdaya. Masih ada satu lagi. Ketua Pokjawasnas namanya provinsi, oke. Ketua Pokjawas namanya Pak Ruslan Tohirin. Tampilannya selalu bersahaja. Tolong bina pengawas gunakan teknologi. Kalau masih gaptek mending pensiun saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sa'adatul a'izza wa masyayikhul kurama. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Jawa Timur, Bapak Dr. Sugio Ahmad. Ini Bapak namanya ketukeran nggak sih? Kebalik nggak? Kok kayaknya perasaan saya nama beliau itu ketukar, kebalik. Ahmad Sugio. Pak Ahmad, cepat oleh Sugih. Yang saya hormati Pak Katim, Pak Katim dulu, Pak Najib. Yang saya hormati Katim Pendik. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Jawa Timur, Pak Ruslan Tohirin. Ini saya baru tadi disebut namanya langsung jadi pantun. Ketua Panitia dan seluruh serta silaturahmi provinsi di Jawa Timur yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya berkesempatan bertemu dengan hampir seluruh pengawas madrasah di Jawa Timur, se-Jawa Timur. Ini kebanggaan yang luar biasa buat saya karena belum pernah bertemu pengawas sebanyak ini. Dan saya sengaja datang ke sini tidak menggunakan kopiah Bapak Ibu. Supaya ini ada tujuannya sebenarnya. Supaya Bapak Ibu semua pengawas memiliki jiwa muda. Karena kesannya kalau menggunakan kopiah itu semakin mendekati pensiun. Maka saya datang sini dengan sengaja tidak menggunakan kopiah, mengubah pola pikir, mengubah cara pandang, mengubah perilaku kerja. Maka dibutuhkan semangat untuk berubah, semangat untuk bekerja dengan cepat dan transparan. Makanya tadi saya berikan tugas kepada Pak Ketua Pokjawas Jawa Timur agar mengedukasi, mendampingi teman-teman semuanya dengan teknologi
karena tahun depan kami akan berlakukan pengawasan berbasis digital yang disebut dengan MADIS, Madrasah Digital Supervision, dan menjadi bagian dari kerja 100 hari Menteri Agama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan madrasah, khususnya guru, Bapak Ibu sekalian. Selain nanti akan kami sampaikan terkait dengan kebijakan yang berhubungan dengan Pokjawas, dengan apa? Madrasah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin belakangan ini Bapak Ibu sekalian sudah mendengar bahwa ada kebijakan baru Kementerian Agama yang akan menyelesaikan atau menuntaskan sertifikasi guru dalam jangka waktu 2 tahun. Jumlahnya yang belum sertifikasi sebanyak 484.768 dan harus selesai dalam waktu 2 tahun. Jadi hampir 500.000, dan nanti akan dimulai pada bulan Maret sebanyak 47.000 untuk mengikuti angkatan pertama PPG dengan model PPG transformasi yang didesain untuk pembelajaran mandiri menggunakan LMS. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ya. Karena tugas kami di Kementerian Agama adalah menyelesaikan sertifikat pendidik sebagaimana Undang-Undang Guru dan Dosen yang seharusnya sudah selesai tahun 2015 yang lalu. Yang kedua, sebagaimana juga kami sampaikan di ruang publik, bahwa ada kenaikan tunjangan profesi guru bagi guru non-ASN dari 1,5 juta menjadi 2 juta. Jadi begitu nanti guru-guru yang mengikuti PPG selesai mendapatkan sertifikat, 1 tahun kemudian mereka mendapatkan tunjangan profesi guru sebanyak 2 juta. Demikian juga yang sudah sertifikasi akan disesuaikan bagi guru non-ASN. Bagaimana Pak dengan guru-guru ASN? Ini selalu ditanyakan kepada kami. Untuk guru-guru non-ASN mendapatkan tunjangan dan gaji sebagaimana yang sudah berjalan selama ini, dan akan mengikuti seluruh kebijakan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu adalah isu yang selama ini mengemuka, dan mohon diberikan penjelasan kepada Bapak Ibu madrasah-madrasah yang menjadi binaannya, para pengawas, Bapak Ibu sekalian, untuk memberikan penjelasannya dengan sejelas-jelasnya, supaya tidak terjadi asumsi dan pemikiran yang tidak tepat, dan semua apa yang ada di Kemendiknas, Kemendikdasmen juga berlaku di Kementerian Agama. Jadi semua guru yang sudah memenuhi atau sudah eligible untuk mengikuti pendidikan profesi guru, maka semuanya berhak untuk diikutkan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, sekarang kita ingin memasuki tentang kebijakan yang berhubungan dengan pengawasan madrasah. Sebagaimana kami jelaskan di awal, bahwa seluruh madrasah dan seluruh pengawas tahun 2025
akan melaksanakan pengawasan berbasis digital yang saat ini kita sedang mematangkan, dan salah satunya ini adalah sosialisasi terkait dengan pemanfaatan digital ini menggunakan aplikasi yang sangat user friendly, hanya menggunakan handphone, sangat memudahkan untuk pengawasan Bapak Ibu sekalian. Demikian juga guru dan kepala madrasah juga bisa menggunakan aplikasi ini yang nanti pada waktunya akan disosialisasikan secara lebih masif terkait dengan penggunaannya. Dan regulasi yang kita keluarkan pun sudah ada, yang sudah kita tampilkan pun sudah ada, yang bisa dijadikan sebagai pedoman untuk pengawasan berbasis digital. Karena baru kali ini madrasah sedang berupaya untuk digitalisasi untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam memberikan atensi dan pengawasan buat madrasah di masa yang akan datang. Di Kemendikbudristek belum ada pengawasan berbasis digital. Dan pembuatan platform ini didampingi teman-teman dari mitra kami dari DFID, Kedutaan Australia, yang secara intensif untuk membuat sebuah sistem yang mudah digunakan oleh para pengawas yang ada. Kemudian ada pertanyaan lagi Bapak Ibu sekalian terkait dengan pengawas. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian juga ada yang pernah ditanya terkait dengan pengangkatan jabatan fungsional pengawas. Karena banyak guru-guru yang bertanya kepada kami yang termasuk rombongan masuk pada pengangkatan jabatan fungsional pengawas tahun ini sebanyak 700 orang dan masih tertinggal sebanyak 600 orang. Tertinggalnya bukan karena apa-apa, tertinggalnya karena faktor usia. Melebihi usia 55 tahun sehingga tidak bisa diikutkan untuk diangkat sebagai pengawas. Jadi ini adalah kebijakan yang sudah didasarkan pada regulasi yang ada, sehingga apapun yang terjadi kita harus mengikutinya. Dan ini juga sudah disampaikan melalui Komisi 8, sudah disampaikan melalui pimpinan semua, bahwa masalah ini adalah masalah regulasi yang sangat terkait dengan usia dari calon pengawas yang selama ini sudah mencoba untuk mengajukan sejak tahun 2022, tapi karena baru mendapatkan informasi pada tahun 2024, dan pada saat mendapatkan informasi itu usia sudah mencapai pada usia 55 tahun, sehingga tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa diusulkan dan diberikan SK. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa madrasah kita sebanyak 87.000 seluruh Indonesia, baik yang negeri maupun swasta, masih kita temukan adanya gap kualitas atau kapasitas. Ada madrasah yang sangat amat bagus, ada madrasah yang sedang, ada madrasah yang biasa-biasa saja, bahkan ada madrasah yang sangat tertinggal. Kondisi ini menyadarkan kepada kita bahwa kita perlu ada upaya percepatan. Bagaimana supaya madrasah yang tertinggal, bagaimana madrasah yang biasa saja ini atau yang sedang saja terus melompat sesuai dengan level yang harus kita inginkan, supaya bisa menghasilkan para alumni yang berkualitas. Kita sudah sadar bahwa madrasah belakangan ini semakin banyak diminati oleh masyarakat. Bahkan dalam banyak tempat atau di provinsi, termasuk di Jawa Timur misalnya, banyak sekolah-sekolah yang pada akhirnya gulung tikar gara-gara orang tua memilih anaknya untuk sekolah di madrasah.
Bahkan banyak pejabat-pejabat dinas pendidikan itu sekolahnya di madrasah. Ini menunjukkan bahwa setiap waktu dan terus bergerak madrasah berkembang dengan pesat, meskipun dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Dibandingkan dengan sekolah umum, dengan fasilitas yang ada, dengan dana alokasi umum atau dana alokasi DAU yang dimiliki oleh mereka, kita berdasarkan pada sumber APBN yang sentralistik dengan segala keterbatasan yang ada, madrasah terus mampu berkembang. Karena apa, Bapak Ibu sekalian? Karena madrasah diisi oleh orang-orang yang memiliki semangat ikhlas beramal, memiliki semangat untuk terus memberikan pengabdian yang terbaik. Dan kami mengucapkan selamat kepada seluruh madrasah di Jawa Timur yang kemarin pada Hari Guru Nasional memperoleh penghargaan. Ada berapa kemarin Pak Kabit? Oh, 6, ada 6 dengan pendidikan agama Islam PAI. Kita tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau tidak dibatasi juaraannya, bisa jadi ini Jawa Timur akan menguasai semuanya. Dan saya berikan apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Pak Kepala Bidang Tekmat. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kedua adalah soal keterbatasan infrastruktur teknologi. Kita mengetahui bahwa madrasah kita berada di perkotaan, di pedesaan, dan wilayah-wilayah pegunungan, bahkan pada tempat-tempat yang sangat jauh terjangkau oleh teknologi, mengakibatkan ini juga menjadi faktor di mana madrasah belum secara optimal untuk terus berkembang. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan kompetensi para guru. Kita kemarin sudah melaksanakan asesmen kompetensi guru dan tenaga pendidikan, dan insya Allah nanti akhir tahun ini kita akan keluarkan hasilnya. Dan sebagai peta kompetensi secara nasional, guru-guru kita, pengawas-pengawas kita, kepala-kepala madrasah kita, sampai sejauh mana tingkat kompetensi yang ada. Kita sudah memiliki data. Di Jawa Timur seperti apa, di kabupaten ini berbasis kabupaten juga sudah bisa dibaca, sehingga nanti tinggal mudah untuk memberikan pembinaan dan pengembangan di masa yang akan datang. Yang berikutnya adalah soal masih adanya kecenderungan pembelajaran di kelas menggunakan buku-buku teks. Sekarang ini masih banyak guru-guru yang masih menggunakan buku-buku teks. Dan ini juga menjadi bagian dari tantangan buat kita semua. Di saat di mana negeri ini, bahkan dunia ini sudah menggunakan teknologi yang sangat modern. Bahkan kita sudah sangat mengenal apa yang disebut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Bapak Ibu, di Jepang itu sudah ada apa yang disebut dengan smart toilet, yaitu toilet cerdas. Toilet yang sudah diinsersi dengan teknologi artificial intelligence. Begitu kita selesai membuang hajat, langsung ada indikator penyakit yang ada terkoneksi dengan HP kita. Oh, Pak Kabid Penmat ini kebanyakan kolesterol. Ini Pak Ketua Pokjawas Jawa Timur sudah darahnya sudah naik. Ada indikasi asam urat. Itu di handphone yang tapi orangnya tidak smart. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mengajak kepada para pengawas
dengan adanya madrasah digital supervision ini, dengan adanya magis ini, kita semua menjadi semangat karena mampu untuk mengoperasikan pengawasan berbasis digital. Yang berikutnya adalah ada sebagian orang yang melakukan resistensi terhadap penggunaan teknologi. Itu mah bisa-bisanya aja Pak Kabit meminta kita menggunakan magis, misalnya begitu. Ada sebagian orang yang seperti itu. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, Pak Kabit, tolong diidentifikasi Pak. Kita pensiunkan diri. Ya, supaya apa Bapak Ibu sekalian? Ya, supaya kita mampu untuk memberikan refleksi lebih mudah untuk meningkatkan kualitas pendidikan madrasah kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama ini pelaksanaan pengawasan masih berbasis manual dengan mengisi formulir-formulir yang demikian banyak. Saya sudah menghitung berapa jumlah formulir yang digunakan untuk mengisi itu semua di seluruh Indonesia. Ada 87.000 madrasah itu saya hitung jumlahnya hampir 600 miliar untuk mengisi formulir aja dalam 1 tahun. Kalau ini terus kita laksanakan, kita lakukan seperti ini, maka kita tidak efisien dalam pengelolaan pengawasan. Belum kalau Bapak Ibu melaksanakan pengawasan secara manual, datang ke madrasah satu dengan madrasah yang lain. Bisa dibayangkan kalau satu pengawas yang diawasi itu ada 20 madrasah. Ada nggak yang 20 madrasah? Lebih. Tetapi Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah pengawasan berbasis digital, 50 madrasah nggak ada masalah. Apa perlu ganti HP? Enggak perlu ganti HP. Ya, kalau soal RAM itu karena banyak foto kan, banyak foto, banyak video. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kondisi-kondisi seperti inilah yang menyadarkan kepada kami untuk bagaimana memanfaatkan teknologi untuk pengawasan madrasah. Jadi dari inefisiensi menjadi lebih efisien, karena ini sudah menjadi tuntutan zaman. Ya. Yang berikutnya, dengan adanya platform digital ini memudahkan kita untuk mengevaluasi dan tidak terjadinya pengulangan terhadap pola pengawasan. Kalau kemarin kita sudah mengawasi dan memberikan catatan berdasarkan pada basis yang sudah kita catat di dalam aplikasi atau sistem, maka untuk yang berikutnya kita tidak perlu mengulang lagi karena semua sudah tersistem dengan baik. Tapi kalau kita melaksanakan pengawasan dengan manual, maka bisa jadi kita berulang-ulang melakukan pengawasan dengan masalah yang sama dan tidak ada perubahan. Apalagi kalau kehadiran pengawas kurang direspon positif oleh kepala madrasah, ini jadi masalah. Sebagian kepala madrasah kurang menganggap terhadap kehadiran pengawas. Ini harus menjadi evaluasi bagi kita semua. Apakah pengawasnya yang kurang responsif atau kurang memberikan masukan yang lebih bermakna, atau memang kepala madrasahnya yang tidak mengetahui atau kurang empati atau kurang kurang mengerti terhadap persoalan-persoalan yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini tentu kami sangat berterima kasih kepada Bapak Kabit yang mengumpulkan sekian banyak para pengawas madrasah ini sehingga kita bisa menyatukan frekuensi, bisa menyatukan gelombang kita, menyatukan atmosfer kita, mau arah kemana pengawasan madrasah di masa akan datang. Dan kami tentu saja mengapresiasi yang sebesar-besarnya
agar para pengawas ini memberikan sentuhan yang lebih nyata buat madrasah ini, agar madrasah kita bisa lebih cepat lagi. Karena ke depan kalau kita sudah pandai dan maka insya Allah persoalan-persoalan madrasah secara keseluruhan akan bisa lebih mudah untuk kita potret secara lebih mudah dan lebih detail. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Saya tidak boleh terlalu lama karena saya harus kembali ke Jakarta, karena ada agenda yang saya juga harus kembali ke Jakarta di akhir tahun yang demikian banyak. Sebelum saya akhiri, saya baca pantun dulu Bapak Ibu ya. Tolong dibilang cakep lagi. Ketika muda ingin jadi guru, lama-lama menjadi pengawas. Yuk kita dorong madrasah makin bermutu, tinggalkan legasi untuk jaga kualitas. Kaki Pak Camat kejeduk mejo, menawi lepat nyuwun pangapura. Makan durian sama Mbak Yu. Cukup sekian, matur, thank you. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.